Oke, kali yang terbaru adalah tentang pendidikan orang dewasa. Ya, pendidikan orang dewasa harus menjadi fokus kita adalah karena yang menjadi audien Anda adalah nanti kebanyakan orang dewasa. Misalnya Anda akan terjun ke masyarakat, memberikan penyuluhan di masyarakat, di komunitas dan sebagainya. Walaupun kenyataannya nanti Anda ada juga anak-anak kecil seperti anak PAUD, anak TK dan lain sebagainya. Tetapi pada umumnya ya sasaran Anda adalah orang-orang dewasa. Maka kaidah-kaidah perlakuan audien sebagai orang dewasa harus kita perhatikan. Nah, apa pengertian daripada pendidikan orang dewasa? Pembelajaran orang dewasa merupakan pengalaman belajar berdasarkan kebutuhan dan minat orang dewasa pada tingkatan kemampuan dan pengetahuan yang berbeda untuk mendukung perubahan peranan serta tanggung jawab dalam kehidupan orang dewasa. Ini fokusnya adalah kebutuhan dan minat orang dewasa, ya. Dan ini bukan semata-mata ya seperti kita belajar di sekolah, tetapi ini adalah kebutuhan dan minat dari orang dewasa. Nah, di sini apa yang akan kita fokuskan juga bahwa ini akan mendukung perubahan peran serta tanggung jawab kehidupan orang dewasa. Nah, pengarahan lanjutan dari pengertian pendidikan orang dewasa adalah pengarahan dari diri sendiri untuk memecahkan masalah. Fokus yang menarik di sini adalah Anda mencari pengetahuan atau orang dewasa mencari pengetahuan adalah untuk memecahkan masalah. Semua aktivitas pendidikan yang dilakukan orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari yang hanya menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk mendapatkan suatu tambahan. Jadi tidak seluruh hari digunakan untuk pendidikan. Jadi hanya mengambil sebagian waktunya dan tenaganya untuk mendapatkan tambahan intelektual. Ini penekanannya. Tambahan intelektual, Liberation tahun 1976. Pengertian lain adalah suatu usaha yang ditujukan untuk mengembangkan diri yang dilakukan oleh individu tanpa paksaan legal, tanpa usaha menjadikan bidang utama kegiatannya. Tanpa paksaan legal, tanpa usaha menjadikan bidang utama kegiatannya. Ya, jadi bukan menjadi satu-satunya fokusnya. Contohnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga adalah tugas utamanya adalah merawat anak, memelihara rumah tangga, ya, melayani suami, ya, memberi pengarahan kepada anak-anak. Nah, di sela-sela waktunya itu adalah untuk mencari pengetahuan. Nah, itulah yang dikatakan pendidikan orang dewasa. Nah, beda lagi dengan pendidikan anak dan pendidikan orang dewasa. Pendidikan anak adalah mencari identifikasi, peniruan, asimilasi, dan penawaran iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan orang dewasa adalah lebih menekankan pada aplikasi, aplikatif, dan pemecahan masalah, problem solving kehidupan. Nah, coba bandingkan antara pendidikan yang dilakukan oleh anak-anak di SD, SMP, SMA, lebih banyak apa? Mengidentifikasi, peniruan apa yang dikerjakan oleh kakak kelas, peniruan apa yang diajarkan di konsep teori. Nah, asimilasi adalah penawaran dari iptek. Di situ akan belajar banyak ilmu pengetahuan yang sangat luas. Tapi pada pendidikan orang dewasa hanya aplikatif dan pemecahan masalah. Apa kebutuhan orang dewasa langsung dipecahkan di situ. Nah, kalau kita lihat kategori usianya, ya kita lihat sini balita sampai lansia, ya Anda lihat sendiri dari situ tahapan-tahapannya. Nah, Anda masuk yang mana nih? Anda pada usia 17 sampai 20 tahun atau barangkali juga sampai ada yang sudah 21 tahun. Nah, ini adalah masuk kepada kelompok remaja dan dewasa muda atau dewasa. Nah, nanti audien Anda adalah kebanyakan adalah kelompok remaja, dewasa muda, dan dewasa. Nah, maka perlakuan terhadap orang-orang ini, audien Anda adalah seperti layaknya orang dewasa. Nah, apa tujuan pembelajaran orang dewasa? Membantu setiap mahasiswa sebagai orang dewasa untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, pengarahan diri sendiri, dan menjadi guru untuk dirinya sendiri. Jadi orang dewasa itu mencari pengetahuan itu untuk apa? Mengembangkan melalui pendidikan, untuk modal mengarahkan diri sendiri
Dan nanti selanjutnya adalah untuk mendidik diri sendiri atau menjadi guru untuk dirinya sendiri. Dengan cara apa? Membangkitkan semangat, memberi kemampuan dengan berbuat, memberi kemampuan dengan menerima atau merubah terhadap hal yang dihadapi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan orang dewasa adalah kebebasan, kemudian tanggung jawab, kemudian pengambilan keputusan sendiri, pengarahan diri sendiri, ya, psikologis, kemudian fisik, dan motivasi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga orang itu boleh punya faktor-faktor ini. Orang dewasa adalah dituntut kebebasan memilih. Di dalam kebebasan ini, ya, orang dewasa harus bertanggung jawab. Lalu apa yang sudah diperoleh ini apakah akan digunakan apa tidak, ya, atau disimpan saja, atau sewaktu-waktu nanti memang dibutuhkan, ya, pengambilan keputusan sendiri, ya. Lalu pengarahan diri sendiri dan aspek psikologis juga harus diperhatikan, aspek fisik harus diperhatikan, dan motivasi pun harus diperhatikan. Nah, langkah berikutnya adalah proses belajar mengajar orang dewasa. Nah, kemarin kita sudah belajar faktor-faktor atau prinsip-prinsip belajar. Nah, sekarang adalah proses belajar mengajar orang dewasa. Jadi apa yang harus dipedomani ketika kita mengajar, di mana audiennya adalah orang dewasa, memberi kesempatan untuk berinisiatif dan kreatif dalam berperan serta dan mengendalikan proses belajar, ya, supaya proses kegiatan belajar itu bisa terjadi, maka beri kesempatan mereka, bangkitkan inisiatif mereka, dan bangkitkan juga kreativitas mereka, serta jangan hanya monolog, tetapi kelibatan atau keterlibatan peserta itu sangat menjadi concern untuk kita. Bersifat demokratis. Nah, ini juga tidak ada paksaan, jadi bebas datang kapan saja, atau boleh dikatakan tidak memaksa dalam hal ini, ya, tetapi punya pilihan. Lalu berikutnya adalah menghargai. Proses berikutnya adalah menghargai dan menempatkan peserta didik sebagai manusia dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab, ya, menghargai. Jadi jangan hanya disepelekan, tetapi dihargai. Dilihat nih, jadi menempatkan peserta didik sebagai manusia dewasa yang mandiri dan tanggung jawab. Nah, inilah harus didomani. Hasil penelitian Irving Lorz mengatakan bahwa usia lebih dari 16 tahun sampai 18 tahun dikatakan dewasa, ya. Kecepatan belajar memang mulai menurun, kekuatan belajar tetap ada sepanjang hayat. Nah, kita tahu bahwa semakin tua itu ada gangguan atau kendala berupa apa? Penurunan secara fisiologis, indera kita menjadi terganggu. Sudah mulai pakai kacamata, pendengarannya terganggu, perabaan terganggu, daya tangkap terganggu. Tetapi bahwa ada keinginan untuk belajar tetap sepanjang hayat. Lalu juga di lain pihak, kadang-kadang orang mengalami penurunan penalaran, ya, dalam hal psikis. Tapi ini tidak semua orang mengalami ini semua. Ada justru orang semakin tua, justru pemikirannya digunakan sebagai penasehat, sebagai pembina, sering dimintain petuah-petuah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kita harus memperhatikan betul apa karakter orang dewasa, sehingga kita di dalam interaksi kegiatan belajar mengajar nanti bisa memperhatikan apa yang diinginkan pada orang dewasa umumnya. Nah, fungsi pendidik di sini adalah penyebar pengetahuan, pelatih keterampilan, perancang pengalaman belajar, pelancar proses belajar sebagai sumber belajar, pemimpin kegiatan belajar, dan tutor simulasi. Nah, ini yang harus Anda kuasai nanti ketika Anda menjadi penyuluh, ya. Anda penyebar pengetahuan, berarti informasi yang sudah Anda dapatkan ini Anda bagikan kepada yang lain, ya. Kemudian ketika ada kegiatan keterampilan, Anda harus menjadi pelatih,
Kemudian sebelum pelatihan terjadi, Anda merancang pengalaman belajar, ya. Kemudian juga Anda sebagai fasilitator, pelancar proses belajar. Kemudian Anda sebagai expert, sebagai ahli, sebagai sumber belajar. Lalu Anda sebagai leader, pemimpin kegiatan belajar, sekaligus Anda sebagai pendamping atau tutor simulasi. Sikap pendidik yang harus Anda perhatikan adalah adanya tenggang rasa, respect, komitmen, terbuka, tidak menggurui, tidak memotong pembicaraan, tidak diskriminatif, menerima keterbatasan diri, tegas, motivator, membangkitkan peran serta. Nah, di sini sikap-sikap seorang pendidik tentu Anda tahu, tenggang rasa itu artinya memberi kesempatan untuk terbuka, ya, ada pertanyaan, respect, selalu menghargai orang lain, komitmen, hadir tepat waktu sesuai dengan RPP misalnya, sesuai dengan janji dan sebagainya, ada keterbukaan, ya, tidak buru-buru menasihatin karena audien Anda adalah orang dewasa, sehingga orang dewasa itu biasanya tidak ingin digurui tapi justru diajak bicara. Tidak memotong pembicaraan adalah satu bentuk penghargaan ketika Anda melakukan komunikasi. Tidak diskriminatif, tidak membedakan satu sama lain, ya. Menerima keterbatasan diri bahwa kita itu sebagai orang yang tidak sempurna, dan juga audien kita itu juga manusia yang tidak sempurna pula, maka saling punya keterbatasan. Jadi menerima keterbatasan ini. Di lain pihak kita juga harus tegas. Tegas itu artinya betul-betul ada reward and punishment yang harus diberikan, ya, kepada peserta didik yang melakukan kesalahan patut dihukum, tapi ketika dia punya prestasi patut di reward, diberi hadiah. Kemudian motivator adalah membangkitkan semangat, ya, lalu membangkitkan peran serta, ya. Membangkitkan peran serta itu misalnya keinginan untuk belajar, ya, dirangsang untuk supaya mereka terlibat sepenuhnya. Nah, tahap-tahap orang belajar, perhatikan di sini awareness, kemudian dilanjutkan dengan pengetahuan atau pemahaman, kemudian adanya keterampilan, dan adanya sikap. Yang terakhir sikap. Awareness adalah rasa ingin tahu, ya, kewaspadaan, ya, awareness, ya, awareness buat kita, ya, kewaspadaan atau bahwa sesuatu itu, ya, akan terjadi. Misalnya COVID ini sudah merajalela kemana-mana, bagaimana caranya supaya tidak tertular, bagaimana caranya supaya tidak jatuh sakit, maka Anda punya kesadaran, kewaspadaan untuk ingin tahu. Nah, setelah ada kesadaran ingin tahu, ya, kemudian Anda mendapatkan pengetahuan atau pemahaman. Pengetahuan itu dari mana? Bisa dari orang lain, bisa dari mass media atau dari media sosial, ya, dari informasi orang lain, ya, pengalaman dari buku, dari pengetahuan, dari dan lain sebagainya. Kemudian setelah Anda tahu, ya, Anda lanjutkan dengan keterampilan, ya, misalnya bagaimana nyuci tangan, ya, dengan air mengalir, dengan air sabun itu seperti apa, ya, kemudian jaga jarak seperti apa misalnya, ya, lalu kemudian dianjurkan juga untuk selalu menjaga kesehatan, ya, selain cuci tangan, jaga jarak, makanan bergizi, ya, tidur yang cukup, dan lain sebagainya. Itu adalah keterampilannya kaitannya dengan keinginan tahu dari orang. Ya, kalau sudah punya pengetahuan, punya keterampilan, maka harus diterapkan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Lalu dari kebiasaan tersebut, ya, kita selalu punya pengetahuan, keterampilan, dan bisa menerapkan keseharian, maka ini akan terbentuk sebagai budaya. Maka budaya itu adalah yang dikatakan sebagai sikap. Jadi wabah corona ini harusnya kita bisa mengambil hikmahnya. Dengan wabah corona ini kita akan menjaga kebersihan, ya, terus kemudian selalu memperhatikan daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Ini adalah sikap-sikap yang baik yang selama ini tidak pernah kita lakukan, misalnya buang sampah sembarangan, makan tanpa cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini adalah hal yang baik,
ya yang terbentuk dalam diri kita menjadi suatu sikap. Ya, dengan adanya wabah corona ini kita punya sikap yang lebih baik sekarang. Nah, kita lihat di sini perbedaan anak dan orang dewasa. Ya, kalau anak itu lebih fokus pada proses pengumpulan ilmu pengetahuan dan keterampilan, ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan keterampilan atau praktek mandiri. Sedangkan orang dewasa itu lebih mengenai keterampilan langsung diimplementasikan. Ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, ya, juga dikaitkan dengan keterampilan langsung kita wujud nyatakan atau implementasi. Peningkatan kemampuan dalam menjawab pemecahan masalah, ya, bahan ajar yang dirancang sesuai dengan pandangan saat ini dan cepat hasil. Nah, ini pengetahuan atau hal-hal yang baru yang dicari oleh orang dewasa adalah ini kriterianya, ya, cepat hasil, bahan ajaran disesuaikan kebutuhan saat ini, peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah hidup, dan bisa langsung diimplementasikan. Nah, kita lihat di sini ciri-ciri belajar orang dewasa adalah pertama adalah memungkinkan terjadinya pertukaran pendapat. Jadi ada dialog, ada diskusi di situ, kemudian terjadi komunikasi timbal balik. Suasana belajar menyenangkan dan menantang, mengutamakan peran serta peserta didik, dan pendapatnya ingin dihargai. Selain itu adalah bersifat unik, ada yang saling percaya, perbedaan pendapat jelas diakui, kecerdasan yang beragam, lalu metode belajar yang berbeda, ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan, terpusat pada kehidupan nyata, dan motivasi berasal dari diri sendiri. Jadi keinginan orang itu nggak mungkin datang dari luar, tapi ingin dari dalam diri sendiri. Nah, kita lihat sini adalah sumber belajar yang bisa digunakan untuk menambah pengetahuan kita adalah pertama adalah teman, ya, sebagai sumber belajar, kemudian pendidik, pakar, jadi kita datang ke sekolah atau datang kepada guru, datang kepada tempat kursus dan sebagainya, itu adalah di situ akan tersedia pakar atau pendidik. Yang saat ini yang sedang ngetren adalah media cetak atau non cetak, termasuk medsos, spanduk, leaflet dan lain sebagainya. Ini merupakan sumber belajar, ya, di luar teman, di luar pendidik ataupun pakar. Di sini media cetak ataupun non cetak. Nah, pendidik yang profesional memiliki kompetensi apa? Menguasai materi, menguasai teori belajar, memiliki strategi pembelajaran, memiliki media pembelajaran, menyusun materi dan bahan ajar, kemudian melakukan evaluasi, mengelola proses pembelajaran, memahami teori adult education, ya, teori tentang pembelajaran orang dewasa, memahami teori taksonomi Bloom, ya. Kalau kita lihat taksonomi Bloom itu orang itu belajar itu harus menambah pengetahuannya, aspek kognitif, kemudian aspek afektif, nilai rasa atau aspek sikap, terjadi perubahan sikap, dan juga ada perubahan psikomotor, keterampilan dan sebagainya. Terampil membuat TPU, ya, tujuan pembelajaran umum, TPK, tujuan pembelajaran khusus, dan terampil membuat GPPP, garis besar pembelajaran atau garis besar perencanaan pembelajaran ataupun SAP, satuan acara penyuluhan atau satuan acara pengajaran. Nah, di sini adalah apa yang harus dikuasai oleh pendidik atau Anda nanti sebagai penyuluh harus menguasai apa? Materi, teori belajar, adult education, taksonomi belajar yang nanti akan mengerucut pada strategi pembelajaran, materi dan bahan ajar. Selanjutnya Anda bisa buat GPPP dan UTPK, SAP, dan itu merupakan suatu kegiatan proses pembelajaran. Nah, ciri-ciri iklim akademik yang kondusif, artinya bagaimana suasana belajar itu supaya dikatakan kondusif. Pendidik dan peserta didik ada dalam interaksi psikis yang menyenangkan, ya, hadir di dalam kelompok itu saling menyenangkan, ya. Peserta didik harus mengalami kemajuan akademik, peserta didik menghargai materi yang disajikan, peserta didik ada motivasi kritis terhadap materi yang disajikan, dan pendidik puas dalam interaksi itu. Nah, itu tentang pendidikan orang dewasa, ya. Silahkan dicerna dengan baik, aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari.
Intinya bahwa pembelajaran orang dewasa adalah kita menghargai hakikat-hakikat orang dewasa, ya, punya keunikan khusus di dalam orang dewasa. Bedakan antara pendidikan anak-anak dan pendidikan orang dewasa. Anak-anak kita sering sebut adalah pedagogik, sedangkan pendidikan orang dewasa andragogik. Ya, tadi kalau kita lihat perbedaan sangat khas adalah kalau pendidikan anak-anak itu dari SD, SMP, ya SMA itu kelas 1, kelas 2 itu pelajaran terstruktural, pendidikan formal. Sedangkan pendidikan orang dewasa itu adalah ketika Anda duduk di bangku kuliah, kemudian orang ingin menambah pengetahuan lain, ya, berupa continuing education atau pendidikan tambahan di luar pendidikan formal. Ya, itulah yang disebut dengan pendidikan orang dewasa. Jadi nanti di dalam penyuluhan nanti audien Anda adalah orang dewasa, sebagian orang dewasa, bisa lansia, bisa bapak-bapak, bisa ibu-ibu, bisa kelompok remaja. Ya, mereka datang ke tempat penyuluhan karena rasa ingin tahu, ada motivasi, ada rasa ketertarikan. Tadi kita sudah lihat dari mulai awareness, ya, mulai kemudian mencari pengetahuan, mencari keterampilan, dan selanjutnya dapat merubah